Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, game pertama FIDE World Championship Match, perebutan gelar juara dunia catur antara juara dunia bertahan Ding Liren melawan penantang termuda sepanjang sejarah Gukes Domaraju, dimulai di Resort World Sentosa di Singapura, teman-teman. Dan di game pertama, Gukes memegang buah putih berhadapan dengan Ding Liren yang pegang buah hitam. Kita balik posisinya ya, supaya lebih enak, teman-teman. Yes, dengan akurasi 87% untuk putih, hitam 95,9%, akhirnya Ding berhasil memenangkan pertandingan. Bagaimana gamenya? Sebelum itu jangan lupa klik tombol like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk menonton RL Chess, karena ada giveaway yang menarik untuk teman-teman. Gukes memulai dengan langkah E4, dijawab dengan French Defense. Pertahanan Prancis E6, putih D4, hitam D5, putih kuda C3, dan hitam kuda F6. Kemudian Gukes mainkan langkah E5, yang artinya dia memilih classical atau Steinitz variation dengan mendorong pion E5. Hitam mainkan langkah kuda FD7, kemudian putih mainkan langkah F4. Yes, menyusun 3 pion solid di tengah. Hitam menjawab dengan langkah C5, ya, ciri khas dalam French defense, mengganggunya lewat petak D4. Kemudian putih menarik kuda ke petak E2, padahal lebih banyak main langkah kuda F3 nih. Yes, kuda C ke petak E2 dimainkan dengan tujuan Gukes ingin menyusun pion C3, jadi rantai pionnya sangat solid, guys. Apa respon dari Ding Liren? Ding mainkan langkah kuda ke petak C6, putih C3, dan kemudian Ding lanjutkan dengan jalan A5. Ya, dari mana lagi dia menyerang kalau bukan dari sayap menteri? Putih lanjutkan dengan kuda F3, hitam mendorong pion A4, dan kemudian gajah E3, hitam gajah E7, dan cepat sekali Gukes mainkan langkah G4. Ya, ketika ditanya dalam press conference setelah pertandingan, kenapa Gukes menjalankan langkah G4 dengan cepat? Apakah ini persiapanmu? Ya, sepertinya dia menjawab seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian, ya, G4 merupakan persiapan dari Gukes Domaraju. Tapi yang mengejutkan untuk Gukes adalah jalan menteri A5 ini nih, di langkah berikutnya yang dimainkan oleh Ding. Nah, ini di luar prediksinya Gukes Domaraju. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu nih, Ding Liren benar-benar memanfaatkan nervousnya atau tegangnya Gukes Domaraju di game pertama ini. Kenapa? Karena teori yang dia pakai, French Defense ini, ternyata udah lama banget gak dimainin sama Ding Liren. Ya, setelah menteri A5, putih menjawab dengan gajah G2. Kenapa sih menterinya ke petak A5? Ya, hitam ingin menyerang lewat sayap menteri. Dan kemudian Ding mengganggu dengan jalan A3, coba meruntuhkan rantai pion. Ya, jelas putih tidak mau, taktis B3, dan kemudian di sini pukul pion D4, menghilangkan rantai pion dari putih. Ya, harus dipukul dengan kuda. Dan di sini Gukes menemukan langkah terbaik, yaitu B4. Memaksa hitam mundur dulu dengan menteri ke petak C7. Kalau kalian di sini berpikir ya dengan kombinasi apakah akan berhasil? Tidak ya. Karena di sini bisa balik dengan gajah D2. Menteri mundur ke petak C7, kemudian putih lanjutkan dengan kuda E memukul pion petak D4, dan kemudian hitam mainkan langkah kuda B6. Ada petak kosong di petak C4 yang ingin dimainkan oleh Ding Liren. Nah, kemudian putih lanjutkan dengan rokade, hitam lanjutkan dengan kuda C4, gajah mundur F2, keluarkan gajah ke petak D7, dan kemudian putih lanjutkan dengan menteri E2. Nah, kuda pukul kuda D4 dilakukan. Kemudian disinilah poin pertama ya, atau kesalahan pertama yang dilakukan oleh Gukes Domaraju, memukul dengan kuda, membuat hitam bisa unggul tipis. Bisa tebak apa langkah terbaik hitam di sini, teman-teman? Ya, hitam bisa mainkan langkah kuda B2. Tujuannya aktifkan jalur C sebagai ancaman serang untuk hitam. Kuda B2 mengancam pion petak C3, putih menjaga dengan menteri E3. Hitam menambah tekanan dengan benteng C8. Kemudian putih menjaga dengan benteng AC1.
Kemudian Dingliren ada langkah lanjutan, Menteri C4 mengancam pion A2 dan yang lebih penting lagi menguasai petak D3 dan ya bisa masuk untuk menekan lawan. Langkah ke-21, waktu berimbang 30 menit ke atas. Putih mainkan langkah dorongan F5. Apa kira-kira langkah terbaik hitam? Hitam manfaatkan Menteri dengan masuk ke petak D3. Coba menggembosi serangan yang ingin dilakukan oleh Gukes Domaraju, pemain yang sangat agresif. Tapi Gukes panik dan dia mainkan langkah Menteri E1. Langkah yang salah, begitu cepat dia mainkan. Karena setelah langkah Menteri E1, serangan datang bertubi-tubi dengan jalan gajah G5 dimulai mengancam benteng. Benteng harus naik ke petak C2. Coba lanjutkan ide dari hitam, teman-teman. Yes, benteng dijaga oleh kuda. Akhirnya datang lagi benteng C4 dengan tujuan pukul kuda di petak C4, menghilangkan penjagaan pada benteng. Gukes Domaraju tertekan dan akhirnya dia mainkan langkah H4, menghabiskan cukup banyak waktu tanpa increment, teman-teman, sebelum langkah ke-41. Hitam mainkan langkah bagus lagi, gajah ke petak F4, menjaga diagonal supaya tidak bisa benteng petak D1. Gukes akhirnya mainkan langkah Menteri B1, menjaga dengan ide melakukan trik benteng pukul kuda B2. Kemudian hitam di sini mendapatkan pion C3. Pertukaran terjadi, benteng makan petak C3 dimakan lagi dan kemudian putih pukul pion E6 dan kemudian hitam di sini pukul dengan pion E6. Ya, sebenarnya salah tapi oke lah, masih unggul untuk hitam, teman-teman. Dan kemudian putih lanjutkan dengan ancaman Menteri dan gajah kuda E2. Hitam memukul pion petak E5, pukul gajah di petak F4, makan lagi. Dan kemudian gajah C5 tidak ditemukan tapi memilih Menteri C2. Ya, akan sangat menarik apabila di sini memilih gajah C5 ya. Kemudian Menteri makan G4 dan dilanjutkan dengan benteng F3. Walaupun ya memang di sini kalah pion cukup banyak, tapi karena posisi raja hitam masih di tengah, ini akan sangat menarik. Ya, tapi yang dipilih oleh Gukes dengan sisa waktu yang lebih sedikit, tinggal 4 menit, Menteri C2. Dan Dingliren coba menyederhanakan, dia tidak rakus ya. Kalau dia rakus ini bahaya. Kalau Menteri G4 akan ada gajah C5, raja di tengah ya. Kemudian apabila Menteri ke petak C4 akan ada Menteri F2, ini bahayanya, teman-teman. Nah, untung saja Ding tentu pemain yang solid, dia tidak terburu-buru dia mainkan Menteri C4 dan kemudian putih menolak dengan Menteri D2. Kemudian akhirnya hitam lanjutkan dengan rokade sudah aman, gajah D4. Dan kemudian Ding kuda D3 menutup penjagaan Queen. Kemudian dilanjutkan dengan Menteri E3. Kira-kira apa lanjutan langkah yang akan dimainkan oleh hitam, teman-teman? Yes, penyederhanaan. Apabila dimakan dengan makan dengan gajah ya, makan pakai daraja bahaya sekali. Makan pakai gajah memberikan pin dan di sini ada langkah menarik yaitu E5. Kuda dikasih tapi dapat gajah ya. Tentu akan menang dan kemudian di sini gajah makan E5, kemudian Menteri makan G4 skak, gajah menutup ke petak G2 dan dilanjuti dengan gajah F5. Pin dan dengan tujuan gajah E4. Putih gajah G3 dengan tujuan back rank mate. Ditutup dengan gajah E4, raja ke petak H2. Ding kemudian mainkan langkah Louvre ya. Masih ingat dia untuk membuka napas raja. Putih gajah H3 di waktu yang tinggal 4 detik akhirnya putih bisa menambah waktu ya di langkah ke-40 dengan jalan di sini gajah ke petak D6 dulu. Kemudian Menteri C2, raja naik dan kemudian dimakan pion A2. Kemudian setelah ini gajah E6 langkah ke-42 raja H8, putih menyerah. Karena kalau mau dilanjutin lagi serangannya dari mana? Ini ada ancaman checkmate petak G2, hitam sudah unggul pion cukup banyak, pion akan promosi lewat jalur A dan D. Start yang kurang bagus dari penantang termuda sepanjang sejarah Gukes Domaraju dan Dingliren berhasil memanfaatkan peluang ya dari nervousnya Gukes Domaraju di awal, itu dikatakan di press conference ya. Dan ide yang sangat bagus dari Richard Trapot menyarankan bermain dengan French defense sebagai sekondan ya. Dan kita akan lihat Gukes Domaraju tentunya masih optimis ya, teman-teman.
untuk mengejar ketertinggalan, seperti yang dibilang bahwa ini masih panjang ya teman-teman. Total ada 14 babak yang akan dimainkan, dan siapa yang duluan mencapai 7,5 poin dia yang akan jadi juara dunia. Teman-teman jangan lupa saksikan babak keduanya besok jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Siapa yang akan jadi juara dunia teman-teman, dan dapetin giveaway menarik chess set dan kelas catur RCS. Nonton makanya besok ya teman-teman. Jangan lupa bantu video ini berkembang dan coba komen yang menarik guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di live berikutnya guys besok sore.